sejumlah 19,5 gram logam M yang bervalensi 1, artinya dia bermuatan 1 ya, karena logam itu pasti ion positif, plusnya plus 1. Nah, karena valensi 1. Direaksikan dengan asam sulfat berlebih dan dihasilkan 5,6 liter gas hidrogen pada keadaan standar. Nah, kita tahu keadaan standar itu yaitu pada keadaan STP ya. Nah, jika dalam satu atom M terdapat 20 neutron, maka konfigurasi elektron yang tepat untuk atom M. Jadi sebelum kita mengincarinya, kita buat dulu ininya, persamaan reaksinya. Nah, persamaan reaksi ini sebenarnya nanti kita pelajarin di kelas 2 juga ya. Tapi kalau misalnya keluar seperti ini, logam itu katanya logam M. Jadi kalau misalnya logam M, di sini kita buat di sini M, ditambah dengan asam sulfat H2SO4, asam sulfat itu, maka hasilnya berarti menjadi garam ya. Nah, karena kita tahu M-nya itu M+, karena dia bervalensi 1, dan SO4 ini SO4 2- ya. Jadi kation sama anion. Ini pelajaran kelas 1 ya. Jadi garam itu terbentuk menjadi M-nya M2, ini disilang gitu ya, M2. SO4-nya SO4 1, nggak usah tulis 1. Jadi hasilnya itu garamnya M2SO4 plus hidrogen. Ingetin ya, kalau logam ditambah asam kuat itu menjadi garam ditambah hidrogen. Nah, setelah ini kita samain koefisiennya. Di sini M-nya ada 2. Atom ion atomnya ya. Jadi kita tulis di sini 2. Nah, udah gitu kita lihat lagi, berarti ternyata udah setara. Kita udah belajar juga di kelas 1 penyetaraan ya. Nah, udah sampai sini kita lihat lagi datanya. Di sini ada 5,6 liter gas hidrogen pada keadaan standar. Masih ingat kan rumusnya kalau misalnya hidrogen, kalau kita mau mencari mol ini rumusnya adalah V volume ya per Vm. Vm itu volume molar. Nah, volume molarnya itu kalau dia keadaan standar dia 22,4. Kita masukin volumenya itu diketahui dari soal 5,6 liter dibagi 22,4. 22,4 itu karena dia STP ya, keadaan standar. Nah, kita hitung 0,25 mol. Nah, kita cari M-nya. Ingat ya, pelajaran kelas 1 lagi di sini. Kalau kita mau mencari molnya dari logam M, ini kita lihat aja dari perbandingan koefisiennya. Di sini M itu 2. Jadi 2-nya 2 per 1. Kenapa 1? Karena hidrogen 1. Dikali dengan 0,25. Jadi mikirnya untuk koefisien 1 aja dia 0,25 mol. Kalau dia punya 2 untuk logam M berarti ya 2 kalinya dong ya. Atau kita buat 2 per 1 kali molnya gitu ya polanya. Nah, dari sini kita dapat 2 kali 0,25 itu 0,5 mol untuk logam M. Nah, ini untuk logam M. Di sini kita tulis dah logam M. Nah, udah gitu sekarang kita nyari mol. Selain dengan koefisien ini, kita tahu rumusnya massa dibagi dengan AR. AR itu atom relatif ya. Kenapa atom? Karena logam itu atom. Kalau MR untuk molekul jenisnya ya. Nah, berarti molnya kita udah hitung 0,5 mol dari sini. Masanya dikasih tahu soal itu 19,5. Jadi kita masukin 19,5 per AR. Jadi AR-nya kita dapat hasilnya 39. Nah, hati-hati di sini ya. AR di sini bukan berarti untuk mencari konfigurasi elektron. Nah, kalau misalkan kita punya logam M, jadi di sini logam M, AR ini posisinya itu di atas ya. Nomor massa dia 39. Karena dalam satu atom M itu terdapat 20 neutron. Kalau dia 20 neutron, berarti di sini nomor atomnya ya 20 neutron, berarti ini sini 19. Kenapa? Karena kan kalau neutron itu selisih antara nomor massa dengan nomor atom. Di sini selisihnya mesti 20 ya, 39 kalau dikurangin 20 jadi 19. Nah, ini dia yang kita buat untuk pembuatan konfigurasinya yang ini nih, yang 19 ini yang kita pakai. Nah, udah gitu biasa kita kerjain. Jadi kalau M dia 19 ya nomor atomnya, kita bisa bikin konfigurasinya. Nah, kita buatnya gimana? Karena di sini pakai gas aturan singkat ya. Ini bentuknya AR begini, berarti kita tahu nih yang kita pakai emang AR karena 19 itu
kita pakai sebelumnya adalah AR 18 ya jumlahnya. Yang mendekati 19 kan AR ya. AR. Nah, AR itu hasil akhirnya di 3P6. Jadi secara aturan HUN-nya di sini 3P 4S dong ya. Nah, 4S-nya 4S berapa? Karena AR itu 18, disuruhnya ini 19, berarti 4S-nya kita masukin 1 aja. Jadi AR 4S1. Jawaban yang cocok itu yang A kita pilih.